Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya Ririn di channel YouTube saya Ririn Winarbuana. Kali ini kita akan membuat market bag lagi. Jadi tas belanjanya, kalau kemarin motif nanas ya, sekarang kita main motif yang seperti ini. Dia bentuknya seperti kurva begitu. Mudah buat pemula, hanya butuh lebih ketelitian untuk bagian-bagian tertentu karena kita akan membentuk sedemikian ya. Hanya terdiri dari tusuk rantai dan tusuk ganda, double crochet dan chain ya teman-teman. Kemudian untuk listnya bagian pinggiran ini kita hanya main single crochet. Baik teman-teman, kita masuk ke sesi selanjutnya untuk alat dan bahan. Untuk alat dan bahan di sini saya menggunakan benang jenis nilon, mereknya merek Peniti. Jadi masuknya ini golongan D27 ya untuk ukuran playnya. D27 untuk benang polyester, teman-teman bisa pilih yang setara dengan ini, misalkan merek Poliindo, Polikilap, dan yang sejenis dengan itu. Maaf. Untuk hakpen biasanya kan kita gunakan nomor 4 ya. Di sini saya akan menggunakan nomor 5 sehingga dia hasilnya lebih loose, lebih besar dan enak ya, nggak terlalu kenceng, nggak terlalu ketat. Jadi dia ukurannya seperti ini hakpennya. Jadi nanti saya akan gunakan yang nomor 5. Kemudian kita butuh gunting, korek api untuk merapikan ekor benang, jarum tapestri, jarum yang seperti ini bisa untuk merapikan ekor benang dan juga menjahit brand kita. Brand ini opsional, teman-teman bisa pasang juga bisa enggak. Jadi ini nanti kita sematkan di permukaan tas semacam ini ya. Di sini ada juga stitch marker, teman-teman bisa prepare stitch marker. Di sini saya persiapkan satu buah stitch marker saja, dan untuk ukuran kita bisa ukur hasil yang didapatkan dari jenis benang nilon D27 ya, masuknya pakai hakpen nomor 5. Untuk tinggi tasnya nih teman-teman, 29 cm. Jadi lebih tinggi dari yang nanas kemarin ya. Yang nanas kemarin kita menghasilkan 25 cm untuk tinggi, dan lebarnya kita ukur lebarnya lebarnya 26 cm. Jadi tas kita nanti kira-kira akan berukuran 26 kali 29 cm. Baik teman-teman, kita masuk ke sesi selanjutnya untuk tutorial. Teman, kita akan mengawalinya dari pusat di tengah di sini, bagian paling bawah. Dia sebetulnya menyerupai granny, tetapi nanti cara kerja kita tentu saja berbeda. Kalau granny makin lama dia akan makin melebar untuk project misalkan taplak, tapi karena ini kita nanti akan membuat tas market bag, jadi ada teknik khusus. Mohon maaf teman-teman, ada yang lewat barusan. Kita mengawalinya dengan slip knot 5 rantai. Jika teman-teman mau menggantinya dengan magic ring boleh ya teman-teman. Kemudian slip stitch, jadi 5 rantai tadi kita tautkan 3 rantai diikuti dengan 3 double crochet, 3 double crochet, 1
2, 3. Kemudian 2 rantai, 4 double crochet, 1, 2, 3, 4. 2 rantai, 4 double crochet lagi, 1, 2, 3, 4. 2 rantai, 4 double crochet, 1, 2, 3, 4. 2 rantai, kemudian slip stitch di 3 rantai awal. Hasilnya dia seperti ini. Baris pertama selesai, kemudian kita masuk baris yang kedua. Kita slip stitch 1, 2, 3, 4. Slip stitch 4 kali dan satu lagi di 2 rantai. 2 CH space, kita buat 3 rantai diikuti dengan 3 double crochet. 3 double crochet, 2 rantai, 4 double crochet. 1, 2, 3, 4, 1 rantai, 4 double crochet, 2, 3, 4, 2 rantai, 4 double crochet, 2, 3, 4. Nah, hasil sementara seperti ini. Teman-teman lanjutkan di 2 space ini, 2 CH space ini dengan pola seperti ini. 4 DC, 2 CH, 4 DC, 1 CH, 4 DC, 2 CH, 4 DC ya. Baris kedua, 1 CH jangan lupa, kemudian kita slip stitch di 3 rantai awal. Kita akan masuk baris ketiga. Baris ketiga sedikit berbeda ya teman-teman, perhatikan. 4 rantai, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita masuk ke 2 CH space dengan 4 double crochet. 2 rantai, 4 double crochet. Seperti ini. 1 rantai, skip 2, 1, 2, 1 DC. 1 rantai, skip 1, 1 CH space ini, kemudian 1 DC. Di sini, jadi di ujung dan di ujung. 1 CH, masuk ke 2 CH space, 4 DC. 2 rantai, 4 DC. 1 rantai, 1 DC, 1 rantai, 1 DC. Nah, begini. Seperti tadi, skip 2, 1 DC. Skip 1, 1 rantai, 1 rantai, skip 1, DC. Kemudian 1 rantai, 4 DC.
2CH, 4DC. Satu rantai, skip 2 DC, satu rantai, skip 1 DC, satu rantai, 4 DC, dua rantai, 4 DC. Satu rantai, skip 2, 1 DC, satu rantai, slip stitch. Slip stitchnya langsung ke sela-selanya saja, begini, slip stitch. Jadi tampilan untuk baris ketiga seperti ini. Kita masuk baris keempat, 4 rantai, kemudian di sini di atas DC yang ini kita isi 1 DC, 1 rantai, begini ya teman-teman bentuknya, ke pola tetap, 4 DC, 2 CH, 4 DC, 4 DC, 2 CH, 4 DC. Seperti ini. 1 rantai, skip 2 DC, rantai 1, di atas DC-nya kita isi DC, 1 rantai, di atas DC kita isi DC lagi, 1 rantai, di atas pola tetap yang DC terakhir ini, DC awal ini kita isi DC, 1 rantai, pola tetap. Tampilannya dia seperti ini. Teman-teman lanjutkan, di sini pun sama dengan yang ini. Di sini nanti sama dengan yang ini, nanti saya jumpai di sisi yang setengah ini, ya. Mudah ya, teman-teman. Sampai di sini, teman-teman. Sudah 3 sisi kita selesaikan dan tinggal yang ini setengahnya. Kita lanjutkan 1 rantai, skip 2, 1 DC, 1 rantai, di atas DC ini kita isi 1 DC, 1 rantai, dan slip stitch. Slip stitchnya langsung masuk ke sela-sela ini, ya. Nah, begini. Selesai sudah baris yang keempat, masuk baris ke-5. 4 rantai, sama ya, yang di atasnya DC ini kita isi DC, kemudian 1 rantai, di sini awas ini masih increase jadi ada penambahan, di sini 1 DC, 1 rantai, baru pola tetap. Dua rantai, 4 DC. 4 DC. Tiga, 4. Begini ya. Tuh. 1 rantai, skip 2 DC. 1 rantai, di atas DC kita isi DC. 1 rantai,
DC di atas DC, satu rantai DC di atas DC, satu rantai DC di atas DC, satu rantai, satu DC di atas DC yang pertama di pola tetap berikutnya. Kita hitung, jadi DC-nya di sini ada DC yang sendirian, kolom-kolomnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu rantai pola tetap. Satu rantai pola tetap. Kalau nilon agak licin ya teman-teman. Lebih licin dari polyester. Dua rantai, 4 DC. Nah, silakan teman-teman lanjutkan isian yang berdiri sendiri-sendiri ini. Intinya ada 6 DC. Ya, nanti saya jumpai seperti biasa di bagian yang setengah ini. Sementara seperti ini teman-teman. Kita lanjutkan. Satu rantai skip 2 DC. Satu rantai DC. Satu rantai DC. Satu rantai slip stitch di sini. Nah, begini tampilannya. Masuk baris yang ke-6, 1 2 3 4 5 6 ya, baris ke-6. 4 rantai. 4 rantai. Kemudian di sini 1 DC, 1 rantai, 1 DC seperti tadi ya teman-teman. Di atas DC, 1 DC, dan di sini increase-nya 1 DC di atas pola tetap. 1 rantai, pola tetap, dua rantai, seperti ini. Untuk tampilan baris ke-1, 2, 3, 4, 5 seperti ini hampir selesai. Kita lanjutkan di setengah sisinya. Satu rantai skip 2 DC, satu rantai DC, satu rantai DC lagi, dan satu rantai. Kemudian kita slip stitch di sini saja slip stitchnya. Kita masuk baris ke-6 ya, baris ke-6. Benar ya, ke-6 ya teman-teman. 1 2 3 4 5 6. 4 rantai. 4 rantai. Lanjutkan di atas DC, kita isi DC, satu rantai DC seperti tadi, satu rantai. Nah, di sini di atas pola tetapnya 1 DC, jangan lupa satu rantai masuk ke pola tetap. Dua rantai, 4 DC, 2 rantai,
1 rantai, skip 2 DC, 1 rantai, seperti tadi ya, di setiap 1 DC kita isi 1 DC dengan space 1 CH atau 1 rantai. Di sini 1 juga, 1 rantai, pola tetap. Kita perhatikan ada berapa DC di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi awalnya 6, kemudian 8. Teman-teman silakan lanjutkan sampai nanti seperti biasa kita isi yang setengah sisi ini ya. Baris ke-6 yang hampir selesai seperti ini. 1 CH, skip 2 DC. Seperti tadi kita lanjutkan 1 CH DC, 1 CH DC. 1 CH slip stitch. Di sini kita masuk baris ke-7 dengan 4 rantai. Seperti tadi di baris-baris sebelumnya kita masih increase ya atau ada penambahan. Pola tetap. Pola tetap. Ups. Rantai 1 skip 2 DC. Dan nanti DC-DC yang berbentuk kolom ini akan ada 10 ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian baru pola tetap. Teman-teman bisa lanjutkan sampai selesai di baris ke-7.
Baris ketujuhnya sudah kita selesaikan utuh seperti ini tampilan sementaranya. Kita masuk baris ke-8. Untuk baris ke-8 kita masih sama dengan baris-baris sebelumnya dengan increase. Dan ini adalah baris increase yang terakhir. Untuk baris ke-9 nanti caranya sama ya teman-teman. Baris ke-9 nanti kita mulai akan mengurangi atau decrease ya. Nah, ini masih kita isi untuk increase-nya pola tetap dan DC-DC-nya nanti akan ada 12. Karena di baris sebelumnya 10 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ini pola tetap, teman-teman lanjutkan sendiri ya. Caranya sama dengan baris sebelum-sebelumnya. Cara penambahannya di mana? Nah, teman-teman bisa lanjutkan untuk baris ke-8-nya dengan cara increase yang sama. Nanti saya jumpai di baris ke-9. Ke-8 sudah selesai. Kita akan mulai masuk baris ke-9. Kita ambil penanda. Kita ambil penanda di sebelahnya sini, nggak apa-apa teman-teman. Sebagai penanda bahwa kita ini mulai baris pengurangan. Supaya tidak lupa. Kita awali dengan 4 rantai, masih 4 rantai sama ketika naik, kemudian double crochet 1 rantai. Perhatikan ya teman-teman, ini masih sama, 1 DC 1 rantai, 1 DC 1 rantai, 1 DC 1 rantai, 1 DC. Nah, sampai di urutan 1 DC ini kita tidak mengisi di sini, stop. Baris ke-9 tidak increase, tidak ada isian di ujung pola tetap, hanya 1 rantai. Kita langsung menuju ke 2 CH space, tetapi isiannya tidak 4 DC, 2 CH 4 DC, melainkan 3 DC. Jadi kita kurangin 1, 3 DC, 2 CH, 3 DC. Nah, dia lebih kecil dari baris ke-8 dan sebelum-sebelumnya. Ya. Kita lanjutkan 1 CH, tidak isian di sini, kita skip yang di sini langsung ke urutan DC yang di sini. Jadi DC-nya nanti 12 terus sampai ke atas. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 1 rantai ini kita skip, kita lewatin, langsung masuk ke sini, sama ya, 3 DC, 3 DC, 2 rantai, 3 DC. Nah, bentuknya dia mulai berbelok ke atas.
3 DC, 2 rantai 3 DC. Ininya tetap 12, jadi yang ini tidak kita isi. Ya, ini urutan yang di sini, yang ini tidak kita isi. Lagi satu rantai, ini kita skip langsung ke sini. Isi 12 DC. 12 DC berbatas 1 CH itu tadi ya teman-teman, kolom-kolomnya. Nah, setelah 12 DC, kita pastikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Satu rantainya tetap, langsung ke sini isiannya berkurang menjadi 3 DC, 2 CH, 3 DC. Nah, silakan teman-teman lanjutkan sampai habis keliling. Hingga tampilan dari baris ke-9, kira-kira dia sudah mulai melengkup seperti ini. Biarkan. Kita mulai lagi lanjutan baris ke-10. Baris ke-10 ini polanya tetap terus sama seperti baris ke-9. Di sini kita lewatin langsung ke pola tetapnya. Sekarang 3 DC, 2 CH, 3 DC ya teman-teman. Ikuti seperti round ke-9. Nah, isiannya tetap teman-teman 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini teman-teman buat sampai 15 baris dari mulai baris ke-9 ini 15. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 15 baris kemudian. Jadi sampai baris ke 8 tambah 15 23. Ini stop di baris ke-23 dengan cara yang sama, motif yang sama, hitungan yang sama. 12 DC yang di tengah-tengah ini silakan teman-teman lanjutkan. Nanti saya jumpai ketika sudah selesai di baris ke-23. Gitu ya teman-teman, mudah kan? Ya. Sampai ketemu di baris ke-23. Sudah selesai hingga 15 baris yang isian
3DC 2CH 3DC atau baris ke-23 sejak awal. Sekian, dan posisikan teman-teman ini dilipat. Jadi ini yang akhir, terakhirnya di sini slip stitch awalan ya, awalan yang 4CH tadi. Posisikan begini, posisikan seperti tasnya. Sekarang kita akan mulai melanjutkan baris lanjutannya. Di posisi akhir seperti ini, teman-teman buat satu rantai, perhatikan. Di tempat yang sama kita buat satu single crochet, kemudian di 1 CH space-nya 1 SC, lagi di atas DC 1 SC, 1 CH space-nya 1 SC, demikian seterusnya begini ya. 1 SC di 1 CH space, 1 SC di atas DC, begini. Kita single crochet lagi di sini, dan sampai batas ini perhatikan. Ini ada 1, 2, 3 DC, kita buat 3 SC. 1, 2, 3. Sampai batas ini. Kemudian di 2 CH space kita isi 1 single crochet. Buat rantai 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Teman-teman selesaikan sampai 70 rantai. 70 rantai kira-kira sepanjang ini teman-teman ya. Kemudian kita tidak usah pakai penanda karena penandanya sudah dari motifnya sendiri. Kita SC di sini. SC di sini. Gini. Sekarang kita mulai lagi dengan SC seperti yang tadi sebelah sini. Memutar. Jadi di atas DC ini masing-masing 1 SC. Begini. Di space-nya 1 SC, di atas DC-nya 1 SC, begitu ya teman-teman. Seterusnya di sini di atas DC, di CH space, di DC, CH space, seterusnya seperti ini. Dan ini teman-teman buat sampai seperti tadi, batas 3 DC ini. Kemudian 1 SC di sini, nanti saya temui. Tiba di motif tetap, di sini 1 SC, baru kemudian 70 rantai lagi kita buat. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Teman-teman lakukan seperti hal yang tadi, samain 70 rantai ya. Rantai berikutnya sudah kita buat juga. Seperti langkah yang tadi, kita SC di sini di tengah, tepat di 2 CH space. Kita lanjutkan dengan SC sekeliling sampai ketemu di awalan kita buat tadi ya. Di awalan kita buat tadi di sini ya. Ups.
Nah, 1 CH space isi 1 SC ini yang terakhir, kemudian kita slip stitch. Tadi kan pertama kita buat 1 rantai ya. Kita slip stitchnya di sini sebentar teman-teman, keras ya. Di sini kita slip stitch. Nah, seperti ini. Setelah itu kita buat 1 rantai di lubang yang sama, kita single crochet lagi. Masing-masing 1 lubangnya 1 ya, seperti tadi. Nah, ini tinggal ngelanjutin aja. Tadi udah ada SC-nya. Takut ada yang kelewatan teman-teman. Kadang-kadang penglihatan saya ini kurang awas. Nah, di sini ya, kelewatan 1. Nah, di sini 1 SC lagi. Sekarang setelah kita jalan separuh dari awalan ini ke sini, kita mengisi SC-nya di sepanjang rantai. Jadi akan ada 70 SC di sepanjang rantainya ya. Begini kita isikan. Ups, kabur. Nah, seperti ini teman-teman. Teman-teman lanjutkan sampai 70 SC. Nanti ini nyambung kemana lagi, naik lagi. Nanti saya jumpai ketika begini ya. Ini sampai di sini. Cara beloknya gimana saya jumpai deh nanti ya. Di sepanjang rantai yang 70 CH tadi sudah kita selesaikan, hasilnya seperti ini. Nah, kita kemana? Kita langsung di sini. Kita langsung belok ke arah motif ya, yang DC-DC. Karena tadi sudah ada SC-nya 1 baris, kita tinggal lanjutin SC-SC-nya aja ya teman-teman. Begini. Nah, tampilan sementaranya dia seperti ini. Nah, di sini. Sekarang kita masuk ke rantai 70 untuk handle-nya. Seperti tadi ya teman-teman, kita isi masing-masing 1 lubang rantai, 1 SC. Ups, maaf teman-teman. Maaf ya. Penglihatan saya ini sudah harus ada bantuan, ditambah kalau bikin tutorial itu kan pantulan yang saya lihat itu nggak langsung barangnya, tapi terhalang layar HP.
Ini teman-teman lanjutkan sendiri ya, saya takut keliru lubangnya. Lubangnya agak-agak sempit. Iya, saya agak kesulitan. Teman-teman lanjutkan sendiri ya. Ini handle saya yang sudah jadi itu hijau nampak begini. Ini kan saya bukan tutorial, jadi ya kelihatan langsung ke barangnya. Nah, begini nanti teman-teman hasilnya. Rapi kan ya? Rapi. Tuh, begini. Mohon maaf ya teman-teman. Teman-teman lanjutkan sendiri sekeliling ya. Caranya seperti tadi. Seperti tadi, sekeliling sampai nanti ketemu di sini, langsung belok. Nah, nanti di sininya saya jumpai. Kalau mau slip stitch ya. Rantai yang satu juga handle-nya sudah kita selesaikan. Oops, ini enggak ya, enggak melintir. Kita slip stitch di sini. Satu rantai pengunci, silakan potong benang dulu. Ini tampilan yang hampir jadi, teman-teman. Jadi bagian yang di sini tadi sudah saya tambahin SC keliling. Sekarang tinggal satu bagian lagi saya contohin buat teman-teman. Tadi saya sudah selesaikan, tinggal satu ya. Nanti teman-teman bikinnya dua bagian di bagian dalamnya handle ini. Yang satu, kemudian yang sekarang satunya. Caranya kita buat slip knot. Kita buat slip knot. Saya pilih bagian yang tengah-tengah di sini teman-teman, supaya nanti deket dengan ketika mau pasang ini brand kita. Jadi ini kan ada 12 tuh tadi, 1 2 3 4 5 6. Ini separuhnya kan 6 antara di sini dan di sini ya. Dan saya akan pilih yang di sini untuk awalan. Nah, gini slip knot, kemudian kita buat 1 kali SC, kita lanjutkan SC sampai ke batas tali seperti tadi ya. Nah, ini sekarang kita isi 1 SC di tengahnya. Kita lanjutkan di sisi satunya di CH yang 70 tadi. Satu sisinya kita isi juga di rantainya tadi. Tuh, kalau di bagian rantai saya agak susah untuk di tutorialnya teman-teman. Penglihatan saya belakangan sudah mulai mengalami kemunduran ya, sudah coba beli kacamata tapi ternyata masih belum nyaman rasanya. Ini teman-teman bisa lanjutkan sampai sekeliling ya, begini saja tuh. Jadi ini untuk SC nya, silahkan lakukan sekeliling sampai ketemu nanti di awal kita buat CH 1 kali tadi ya. Sudah tiba, kita hampir selesai. Kita slip stitch di 1 CH awal tadi, pengunci, dan teman-teman bisa sisakan sedikit ekor benang ya, kira-kira sekian untuk menjahit brandnya. Seperti ini teman-teman, silakan dijahit sendiri. Nanti saya jumpai kalau sudah utuh selesai ya.
Sudah selesai tutorial saya hari ini, sampai dengan brandnya juga sudah kita pasang seperti ini kurang lebihnya ya. Simple, manis ya teman-teman. Nah, ini tadi untuk handle ya, untuk handlenya 2 kali single crochet keliling ya. Seperti ini hasil akhirnya, rapi, cantik. Ini yang hijau, ini yang hijau sama, bisa teman-teman atur posisinya jangan sampai melintir pas merajutnya ya. Tuh. Sudah selesai tutorial saya hari ini untuk market bag loli. Selamat mencoba, selamat mengerjakan. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Bisa share juga ke teman-teman yang lain jika sudah setelannya publik. Baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya, waktunya. Jangan lupa jika dirasa bermanfaat bisa dipraktekkan juga share-nya. Wassalamualaikum, sampai ketemu di tutorial saya yang lain.